untuk menjatuhkan para kaum kafirin gitu kan. Nabi Yusya itu sampai menahan matahari supaya tidak cepat tenggelam. Dan itu sampai lamanya 3 hari 3 malam matahari itu tetap terang, tidak terbenam-terbenam. Dan di sini ada keistimewaannya juga. Nabi Yusya itu kan bisa berbicara dengan air. Beliau itu bisa mengundang air dalam jangka waktu 3 detik. Masya Allah. Mendatangkan hujan. Luar biasa. Menyetop ombak. Dan menyurutkan banjir bandang. Penciptaan dinosaurus itu memang dulunya kalau misalkan di kitab tersebut disebutnya itu telur mataka. Sebenarnya di dalam pena miras, planet pena miras itu Allah ciptakan khusus untuk menciptakan alien. Nah, alien itu terbentuk dari apa awal mulanya? Sebenarnya alien itu terbentuk di dalam api. Yang memang terbentuk menjadi makhluk yang dalam bahasanya pun juga kita semua tidak mengerti bahasa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel IMP Entertainment News bersama saya. Saya siapa nggak tahu lah, yang penting nanti ada namanya di sini ya. Dan juga Teteh, kebetulan memang kita lagi silaturahim ya, alhamdulillah. Ini saya juga mendatangkan tamu yang spesial. Ini ada Ustadz Levi dari Bogor dan juga Ustadz Dery dari Banten. Nah, pesantren apa? Rubaitul Mukhtar. Rubaitul Mukhtar ya, di mana? Sukabumi ya? Sukabumi. Sukabumi ya. Nah, kebetulan beliau ini mempunyai pertanyaan yang sampai sekarang mungkin belum bisa dipecahkan gitu ya. Sehingga beliau ini datang ke sini untuk mudah-mudahan menemukan solusi dari pertanyaannya tersebut gitu. Kira-kira pertanyaan apa sih Tad gitu? Ya, perkenalan dulu lah. Perkenalkan nama saya Revi Muhammad Kafi. Saya ingin bertanya kepada Teteh. Jadi kan jarang gitu ya kita mengenal kisah 25 nabi itu udah sering. Iya. Tapi kalau nabi yang 25 udah sering, yang lainnya pengen tahu juga sejarah dari. Saya bertanya pengen tahu silsilah atau historinya Nabi Yusya seperti apa. Yusya. Jadi Monggo. Nabi Yusya itu adalah anak dari Nun. Nabi Yusya itu mempunyai keistimewaan dari mulai kecil. Jadi Nabi Yusya itu dulunya namanya bukan Yusya, tetapi namanya adalah Yishari Salam. Cuman diganti dengan nama Yusya saat usia 9 tahun. Karena pada saat usia 9 tahun, Nabi Yusya tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu bisa berbicara dengan air. Mungkin kan kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa berbicara dengan binatang. Iya, binatang. Tapi kalau Nabi Yusya itu bisa berbicara dengan air. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusya. Dan Nabi Yusya itu bisa menahan matahari supaya tidak cepat terbenam. Di usia 12 tahun, Nabi Yusya sudah menjadi pemimpin Bani Israel. Karena beliau dengan kepintarannya, walaupun beliau itu tidak bisa baca dan tulis, tetapi beliau itu mempunyai ilmu laduni yang luar biasa. Memimpin Bani Israel dari usia 12 tahun sampai usia 78 tahun. Masya Allah. Itu periode usia kapan muda. itu Teh? Nabi Yusya itu hidup di periode kapan itu? Sebenarnya kalau Nabi Yusya itu hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Yusya bisa dikatakan gurunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, jadi lebih dulu Nabi Yusya. Cuman beda beberapa tahun usianya. Nah, Nabi Yusya pada saat itu memang menyembunyikan jati dirinya. Tetapi selalu ada pertemuan pribadi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam berguru kepada Nabi Yusya kurang lebih selama 3 tahun. Tetapi sebenarnya kisah Nabi Yusya ini tercantum juga di dalam kisah Al-Anbiya. Tetapi digofirkan, dirahasiakan. Kalau di Quran Gitu. ada nggak? Kalau Nabi Yusya di Quran tidak ada, tapi ada di dalam kisah Al-Anbiya. Di hadis juga. Di hadis tidak ada, hanya ada di dalam kitab Asy-Syafiyah. Oh, kita bahasa Ifi. Ya.
Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah sudah dapat cerita histori dari Nabi Musa, luar biasa. Saya juga sebenarnya kurang begitu detail. Iya, iya. Bahkan begitu tahu Nabi Sulaiman adalah gurunya gitu ya. Nabi Musa adalah gurunya Iya. Nabi Sulaiman. Baru tahu kali ini gitu. Setahu saya kalau Nabi Musa mimpin Bani Israil udah tahu itu. Cuman Betul, betul. gurunya itu dalam arti guru rohani bisa jadi gitu ya. Betul. Karena Masya gini, Allah. bisa dikatakan Nabi Yusya itu untuk secara lahiriah dia tidak mempunyai guru. Tetapi secara batiniah dia banyak sekali guru-gurunya, guru batinnya. Nah, pada saat Nabi Yusya mengikuti peperangan untuk menjatuhkan para kaum kafirin gitu kan. Nabi Yusya itu sampai menahan matahari supaya tidak cepat tenggelam. Dan itu sampai lamanya 3 hari 3 malam matahari itu tetap terang, tidak terbenam-terbenam. Dengan keistimewaannya Nabi Yusya. Itu kenapa tuh ditahan tuh? Ditahan itu karena ingin menyelesaikan tugas supaya bisa memberantas kaum kafirin. Dan di sini ada keistimewaannya juga. Nabi Yusya itu kan bisa berbicara dengan air. Beliau itu bisa mengundang air dalam jangka waktu 3 detik, Masya Allah, mendatangkan hujan, luar biasa. menyetop ombak, dan menyurutkan banjir bandang. Loh, berarti avatar itu nyata ya? Apa? Avatar mengendali air itu Nabi Musa. Jadi terinspirasi juga dari Terinspirasi dari Iya. kisah Nabi Kita Musa. jangan serius-serius Bisa amat lah jadi, ya. iya, bisa jadi itu. Tapi ada keunikan juga. Nabi Yusya itu selama hidup di muka bumi itu tidak pernah menikah. Oh, Makanya tidak ada keturunan Nabi Yusya. Karena pada saat itu beliau berjanji hanya ingin berguna dan ingin istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak adanya gangguan. Hanya fokus aja mengurus umat sampai akhir hayatnya. Jadi nggak sama sekali menikah ya? Enggak sama sekali. alasannya tuh kenapa ya? Alasannya menjaga kesucian dan takut menambah hisab. Karena kan Oh, kalau misalkan seorang insan laki-laki menikah dengan perempuan gitu kan, jelas di saat suami tidak bisa mendidik istri, hisabnya itu akan kena ke Iya. suaminya gitu. Iya. Di saat punya anak, anaknya susah diatur, itu hisabnya Iya, tetap jadi kepada ada beban juga ya. betul. Makanya tidak mau ada beban, fokus aja mengurus umat. itu alasan para ulama juga banyak yang nggak Iya, nikah. para ulama ahli Iya. Allah ya, waliun min auliyaillah. Bisa jadi kayak gitu. Ada juga yang takut nikah, mungkin Ustaz nggak. Tapi untung juga sih kita sebagai umat Nabi Muhammad ya dianjurkan untuk menikah. Sebab kalau kita di zaman Nabi Yusuf gimana itu? Gimana itu? Kita jomblo terus. terus karena takut kalau zaman Nabi Musa. Iya. Kita kan jomblo karena takut Allah. Iya. Kalau sekarang jomblo karena takut nggak laku. Takut gak ada yang mau gitu. Ya gitulah, luar biasa. Mungkin dari Ustaz Dery ada Dari Kalau saya ingin bertanya menyimpang dari kisah Nabi Yusuf ya tentang secara ilmiah teori Big Bang dan asal mula penciptaan Bandul Jan. Bagaimanakah itu semua terjadi? Apa namanya? Bandul Jan sama Bandul Jan. Big Bang. Big Bang. Iya, teori Big Bang. Jadi sebenarnya kalau untuk teori Big Bang itu terjadi di zaman Yunani. Tapi kalau untuk Bainul Jam itu terjadi pada saat timbulnya pertikaian pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nah di situ kan ada yang disebut dengan yang namanya Gua Patahu. Gua Patahu itu yang memang di mana pada saat Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah untuk menciptakan dan terjadinya Bainul Jam itu. Secara ilmu ininya mah suluk kepada Allah ya. Betul, Iya, tetap suluk kepada Allah. Tidak ada lagi penciptaan yang lain selain dari Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya pertikaian pada saat zaman Firaun. di situ. Luar biasa jawabannya teh. Apakah ada teori atau dari Quran ataupun hadis mengenai tentang makhluk dinosaurus? Dinosaurus. Iya. Maaf tuh ya, maaf. Maksudnya kan kalau dinosaurus itu kalau teori barat mengatakan
hidup berjuta-juta tahun, sedangkan penciptaan Nabi Adam aja belum sampai berjuta-juta tahun yang lalu. Yang mana? Nah, itu belum dibahas. Iya, dinosaurus. Saya ingin mengetahui telurnya kayak gimana. Kalau itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an Iya. tidak didetilkan ya, Iya, benar. adanya tentang zaman purba. Tetapi di dalam kitab kuno Natada Sama, kitab kuno tersebut itu tercantum pada zaman Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya kehidupan. Kehidupan yang disebut dengan zaman purba ya. Dan zaman purba itu ternyata memang benar ada. Itu suatu penciptaan dari Allah untuk percobaan. Untuk percobaan yang memang di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu lebih Khalifah dulu di mana itu antara zaman purba dengan alam jin sebelum? Sebenarnya kalau misalkan dahulu mana, itu jelas dahulu purba. Karena kan dulu Allah menciptakan lautan terlebih dahulu. Makanya lautan itu bisa dikatakan ada saat jutaan pun yang lalu. Makanya sekarang kan contoh aja ya, contohnya gitu. Pada waktu itu saya pernah liputan juga di Bogor, di daerah apa ya waktu itu teh? Batu tulis. Sama Trans 7. Sama Trans 7. Itu benar ada batu karangnya. Ternyata setelah diteliti di situ tuh memang pernah ada kehidupan zaman purba, dan itu dulunya lautan, tetapi lautan itu mengering menjadi daratan. Akhirnya daratan tersebut dihuni oleh orang-orang purba, termasuk dinosaurus. Penciptaan dinosaurus itu memang dulunya kalau misalkan di kitab tersebut disebutnya itu telur mataka. Telur mataka itu yang memang telur tersebut itu tidak berkembang biak awal mulanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan telur tersebut dan akhirnya tumbuhlah dinosaurus. Nah, dinosaurus itu memang pada saat itu sebenarnya tidak berkembang biak, hanya ada satu saja. Tetapi dari hasil silang perkawinan orang purba itu memang menyerupai bentuk-bentuk hewan. Karena dulu kan nggak ada inkubator gitu. Betul, nggak ada inkubator. Makanya ada, tapi dari tubuh, anggota badan, terus fisiknya yang lain itu memang hampir menyerupai binatang, tidak seperti manusia layaknya seperti sekarang gitu. Berarti teori Darwin menyatakan monyet itu Kera itu. asalnya manusia, betul? Betul. Monyet itu asalnya itu memang dari turun-temurun dari zaman purba. Makanya hewan yang dilindungi kan Monyet. orang utan. Yang di Kalimantan sama owa ya. Ya, dia sukanya di hutan. Iya, di hutan. Jadi kalau dinosaurus asal mulanya dari telur mataka. Gitu. Tapi pada Nabi Adam sebelum diciptakan oleh Allah itu memang pernah ada kehidupan yang disebut dengan zaman purba. Ini kan berarti pertanyaannya random sekali ya. Saya akan bertanya lebih random lagi. Gede mana T-Rex dengan Nabi Adam? Lebih tinggian mana gitu hastanya ya? Iya, saya. Ya Hastanya kalau lebih untuk tinggi. hasta leblebih tinggi ya Nabi Adam alaihissalam. Jelas. Jadi T-Rex itu seperti Jelas. ayam lah mungkin ya. Karena gini, pada saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, seperti hewan-hewan itu sebenarnya sudah Allah ciptakan dahulu di surga. Dan Nabi Adam alaihissalam memang hastanya sangat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bahkan bisa dikatakan Azazil aja tingginya nggak setinggi Nabi Adam alaihissalam. Azazil Jadi iblis. kalau bisa dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam tuh hanya seperti kayak apa ya? Kayak kucing gitu. Jadi Nabi Adam tuh tinggi ya. Nah, Iya. yang makamnya yang di Jeddah itu betul makam Nabi Adam bukan? Yang panjang itu. Kalau Ada makam Siti Hawa Iya. juga Sayyidah. Siti Hawa. sebenarnya gini, kalau misalkan untuk yang di Jeddah itu bukan asli makam dari Nabi Adam alaihissalam. Tetapi itu bisa dikatakan petilasannya. Petilasan Kalau itu. Iya. yang makam aslinya di mana itu? Sebenarnya kalau untuk makam aslinya itu ada di daerah Afrika. Iya. Karena ada tapaknya juga, telapak kaki Nabi Adam alaihissalam. Karena saya dulu pernah penelusuran dengan tim Trans 7 ya untuk menelusuri tentang di mana makamnya Nabi Adam alaihissalam. Ternyata ada tapak-tapak dan petunjuk yang jelas bahwa di situ adalah makamnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi sampai sekarang belum ditemukannya. Ditemukan sudah ditemukan sama beberapa ahli, tetapi belum disebarluaskan. Itu kalau ditemukannya di
Cicalengka mungkin sudah jadi peziarahan. Udah Yang ramai ramai ya. sekali kan. Kalau di Makanya Padalarang jadi Afrika. takut apung itu mah peuyeum. Itu tukang peyem ramai itu kayaknya tuh. Tukang rambutan ya. Ini pertanyaan apa sih ini? Tapi gak apa-apa itu. Ustaz Ustaz, Repi, terusin, Ustaz. silakan Ustaz Iya, Repi, Ustaz. terusin. Saya juga mau bertanya tentang tadi kan ya bertanya tentang perjalanan rohani kita supaya bisa wusul ilallah, kan ada melalui guru mursyid, ada juga yang di mursyid sama guru atau tidak gitu kan. Bahkan ada yang sendirinya gitu kan. Seperti apa gitu. Kalau kita nggak bermursyid gimana gitu caranya sampai kita wusul ilallah. Iya, jadi gini, kalau Dalam misalkan syariat. kita nggak bermursyid, berarti di situ kita bisa mempelajari syariat yang memang ada dari sananya. Contoh, kan ada yang disebut dengan ilmu laduni ya. Berarti Iya. kalau ilmu laduni itu kan tidak bermursyid. Tetapi kalau misalkan kita mempelajari ilmu kebatinan atau ilmu agama yang lainnya, itu pasti akan ada gurunya. Nah, supaya kita bisa nyampe ke wusul istiqomah gitu kan, di situ kita banyak sekali yang harus kita pelajari, yang terutama itu adalah mengkaji isi yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau misalkan kita hanya cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim aja, itu udah jelas terjemahannya ada ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi di situ apakah kita tahu mengkaji isinya dan kita praktekkan harus seperti apa? Nah, kalau kita bisa nyampe ke taraf, insya Allah tanpa kita bermursyid pun juga kita bisa istiqomah, dan kita pun juga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Contoh, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Mungkin itu bisa kita pelajari, bisa kita amalkan dengan dibarengi puasa Daud. Insya Allah dengan seperti itu pun juga walaupun tidak ada gurunya, tetapi nanti akan ada guru batin yang akan selalu memberikan petunjuk baik lewat ilafat ataupun juga datang langsung gitu. Tapi sekarang sih ada mursyid yang tahu segalanya sekarang. Mursyid Google. Itu YouTube. mursyid dari segala mursyid. Nah, Mursyid dari sekarang segala itu kan zaman sudah canggih. Mau dalil ini, tak langsung muncul ya. Itu mah mursad tuh. Bukan mursyid Musab. Sirul Asrar apa? Iya, dari perjalanan Sirul Asrar itu tentang rohani ya. Iya, tentang rohaninya di dalam Sirul Asrar itu kan memang pernah dipelajari oleh Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Iya, ya. Qaddasallahu Yang dimana beliau pun juga sebenarnya kebanyakannya tuh guru batin. Iya, betul. Iya. Dalam luar biasa. Ya, Ustadz Dery ada pertanyaan Ustadz dapur Dery. lain nggak? Tentang masalah panapilah. Bagaimanakah kita mengetahui orang itu sedang berpanapilah kepada Allah? Itu hanya bisa dijawab dengan keimanan. Karena secara mata basar kita tidak akan bisa mengetahui. Tetapi kalau kita menggunakan basyiroh, insya Allah kita bisa mengetahui. Berarti tetap utamanya itu adalah keimanan. Kalau tadi kan Ustadz Dery bertanya tentang dinosaurus, saya akan bertanya tentang alien. Iya. Itu sebetulnya alien itu ada tidak gitu? Alien. Saya penasaran itu di luar bumi itu Allah menciptakan makhluk lain nggak Galaksi selain ya, manusia Iya. gitu kan? Galaksi ya. Allah menciptakan planet itu kan banyak gitu. Kenapa Allah hanya menciptakan manusia di satu planet Planet. saja, Iya. sedangkan planet-planet lain banyak? Bener. Ada nggak minimal virus lah di planet Mars itu Iya. apa? Bener. Ada nggak kira-kira gitu? Sebenarnya di dalam pena miras, planet pena miras itu Allah ciptakan khusus untuk menciptakan alien. Nah, alien itu terbentuk dari apa awal mulanya? Sebenarnya alien itu terbentuk di dalam api. Yang memang terbentuk menjadi makhluk yang dalam bahasanya pun juga kita semua tidak mengerti bahasa apa. Tetapi alien itu memang ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya 40 makhluk. Dari dulu Allah menciptakan sampai sekarang tidak ada yang sirna. Abadi ya. Abadi. Akan sirna pas hari kiamat tiba. Tapi apakah itu akan menyerang bumi? Tidak. Enggak. tidak akan Dia kan- menyerang bumi. Maksudnya dia ada kepikiran Iya. saya pengen Bahkan- pindah gitu. bahkan di TV NASA juga kan di NASA juga sempat ada yang berkomunikasi, itu betul apa enggak sih? Berkomunikasi dengan aliennya turun ke bumi Iya. sampai Bingung berbincang-bincang, itu juga pertanyaan. Bisa bahasa apa itu? Sebenarnya itu keajaiban dari Allah ya. Hmm. Jadi memang benar adanya.
tetapi masalah itu belum bisa dibuktikan secara nyata, Iya. secara ilmiah. Jadi masih mitos ya. Ya, jadi masih mitos. Tapi yang jelas di setiap alam semesta itu akan selalu ada kehidupan. Dan Allah ciptakan makhluk-makhluk yang berbagai bentuk tubuhnya berbeda. Dan di situ pun juga sebenarnya gini, contoh seperti di langit pertama, contoh gitu kan ya. Iya. Itu pun juga Allah ciptakan kehidupan. Iya. Contohnya juga di bawah muka bumi ini atau di bawah tanah ini ada juga yang namanya kehidupan yang disebut dengan sawawi. Iya, sama. Benar. Jadi sawawi itu memang di dalam ada kehidupan yang dimana alamnya itu terlihat seperti kekuning-kuningan. Tidak ada siang, tidak ada malam. Tetapi semua makhluk yang ada di bawah tanah ini tidak memakai sehelai baju. Itu manusia apa itu bentuknya? Itu kalau untuk bentuk, maaf, kalau di dalam bentuk wajah gitu kan ya, itu kelihatannya seperti binatang. Tapi sawawi itu tumbuh dan berkembang biak. Di saat nanti menjelang hari kiamat akan hancur tanah ini dan akan keluar satu persatu sawawi yang akan menyerang orang-orang yang berdosa. Apa itu Yajuj wa Majuj Yajuj itu. Majuj itu. Beda. Kalau Yajuj beda. Majuj itu memang di benteng kan ya? Di benteng Di sama benteng. julukan. Bukan berarti sawawi yang ada atau tinggal di bawah tanah ini. Oh, Oh, beda ya. Beda. Kan nanti yang akan menyerang kepada orang-orang yang berdosa itu kan selain dari Yajuj Majuj itu kan ada sawawi, ajajil, ada mafira. Nah, mafira itu yang memang jelmaan yang menyerupai banteng. Yang akan khusus menyerang kepada kaum-kaum yang sering berzina. Tapi sebenarnya itu juga udah tercantum juga sih di dalam Quran surat Al-Qiyamah. iya ada. Jadi alien itu tidak akan Menyerang. bumi. Soalnya kan ada Superman. Ya, ada Superman Senang dari Sama iya di alien Jepang. luar. Iya di Jepang juga ada Ultraman. Karena lebih serem alien yang di bumi kan. Iya. Gitu kan. Iya. Kalau di Bandung ada Superman. Selalu alien yang di bumi itu lebih merusak masalahnya. Iya. Menghancurkan Alien ya. tuh mikir-mikir dulu mau datang ke bumi itu kan. Wah, ini lebih rusak dari saya ini. Nah, saya mau tanya ini alien itu sholatnya gimana itu ya? Banyak agama tidak ya? Punya agama nggak gitu? Apakah dia juga umat Nabi Muhammad? Kan beda planet gitu kan? Yang jelas bukan sih, cuman kalau misalkan alien seperti yang tadi saya sebutkan memang Allah ciptakan. Dari mulai Allah menciptakan itu hanya 40 dan akan sirna mendekati hari kiamat. Jadi bisa dikatakan untuk masalah agama saya juga nggak bisa menyebutkan karena memang tidak tercantum di dalam Quran ataupun hadis. Jadi kalau misalkan saya menceritakan, oh ini agama ini berarti saya ngarang cerita. Iya. Berarti benar itu ya, apa masalah planet yang bernama Jupiter, Neptunus, Uranus. Iya, Itu. Nah, kalau itu mungkin karena teori dari orang luar ya, Iya, disebut dari namanya NASA. seperti itu, Padahal bukan. Kalau misalkan untuk di Islam, nama-nama planet itu, contoh di bumi ini planetnya apa? Hmm. Ya Al-Ard. Galaksi Bima Sakti. Iya. Nah, itu sebenarnya kan namanya semesta. Iya, Oh, iya. akuan ya. Iya, semesta. Nah, alien apa gitu kan? Metaforik namanya. Nah, contohnya sebenarnya kayak seperti di apa sih namanya? Planet-planet itu, maaf, bukan berarti planet itu ada wujudnya. Tapi planet itu bisa dikatakan seperti nama-nama surga. Secara usul kepada Allah. Betul, seperti Jannah, Firdaus gitu. Nah, cuman kalau orang luar kan bilangnya planet gitu. Planet Jupiter, kenapa namanya bukan fiction gitu? Fiction kan gitu. Atau Iya. ninja kan? Iya, Kenapa gitu. harus Jupiter? Apakah semakin di depan? Karena Iya. Rossi yang mimpin. Kayaknya gitu. Saya Rossi bingung yang gitu mimpin. kenapa harus Jupiter? Ya kan kayak langit juga ada nama-namanya kan ya. Iya. Mars itu. Al-Basyiyah, Nurona gitu kan, dari mulai langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Apakah betul gitu planet Mars itu bisa ditempatin seperti bumi? Nah, itu juga Itu kan ada Elon Musk pertanyaan. kan Bisa, bilang kayak bisa gitu. ditempati seperti bumi kalau kita memang masuk ke surga, berarti masuknya ke dalam surga Jannah. Oh, jadi berarti harus mati dulu baru bisa Iya. gitu tempatin Mars. Berarti itu bohong Tapi teori. enggak sih Nabi Idris enggak. Enggak. Oh, Nabi Idris enggak.
Enggak, kalau Balik kita menempatin Mars bisa, mati dulu. Nanti Allah tepat di surga, ya Allah saya pengen tinggal di Mars aja gitu. Bisa itu. Tapi sangat random sekali ya. Iya. Tapi secara perjalanan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad ya, apakah benar ada tapak tilas di langit itu tapak tilas buruk? Sedangkan para mahasiswa itu mengatakan bahwasanya para astronot itu lewat secara jalannya itu bekas tilasnya Nabi Muhammad perjalanannya dulu. Para Betul. astronot. Memang betul. Karena pada saat Isra Mi'raj, mungkin orang lain menganggap bahwa sukmanya saja yang memang berdiskusi dengan Allah. Padahal itu dengan lahiriah yang memang dibawa oleh buruk, melewati masyahadah. Jadi pada saat astronot naik ke atas langit itu memang bekas perjalanan beliau. Tapi betul itu astronot itu sampai ke bulan. Wallahu alam juga. Kalau untuk masalah itu karena memang belum terbukti juga ya secara Iya, ilmiahnya, secara jadi ilmiahnya wallahu alam. Yang jelas gini, tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Rasul. Berarti di situ kita bisa menyimpulkan contoh Nabi Muhammad SAW itu udah jelas langsung ke langit ke-7. Berarti kalau manusia ya hanya dengan batas kemampuannya, mungkin hanya sampai langit ke-1 atau ke-2. Iya. Gitu. Paling di awan ya. Kalau Iya. dalam film anime itu awan Kinton. Secara atmosfer kan Dragon Ball. secara ilmu geografisnya gitu ya. Kalau udah melewati 4 langit udah nggak bisa Nggak bisa pulang. nggak bisa pulang, hancur. Makanya Iya, karena kan tidak kuat dengan panasnya yang disebut dengan nasyari. Nasyari itu kan kalau misalkan siapa aja yang memang terbang melewati langit ketiga itu akan hancur melepuh, ya jelas tidak akan selamat. Iya, apalagi ini. Apalagi sampai ke bulan, sedangkan bulan itu panas, bulan itu besar gitu kan. Kalau udah sampai langit ketiga berarti udah melewati surga berarti. Wallahu alam. makanya NASA dipertanyakan, tapi kalau NASA yang ada di produk Indonesia bagus untuk sikat gigi. Itu NASA untuk Dan odol ya. Itu produk. Produk tadi itu produk beda lagi. Ini pertanyaan apa tapi menarik sih. Saya pikir Ustadz Repi akan memberikan pertanyaan yang lebih mendorong lagi. Silakan Ustadz Repi. Banyak kan teori yang mengatakan bahwa banyak astronot, ada beberapa orang gitu kan ya dari dulu sampai sekarang yang meneliti ke langit. Nah, sebenarnya di langit itu apa yang disebutkan dengan majmunah? Karena pernah ada astronot beragama Islam yang menelusuri isi langit pertama. Katanya ada bahasa dan tulisan majmunah. Nah, apakah itu? Monggo Ustadz Repi. Aduh, Tapi emang nggak dalam Saya saya kurang tahu tuh Ustadz. dalam Nah, di situ kan Batman, akhirnya kurang tahu saya. astronot tersebut memang pada zaman 1785 sampai terkaget-kaget dan akhirnya sakit selama 1 tahun setelah melihat ada kata majmunah. Dan yang memegang kata majmunah itu katanya gitu kan, seorang tinggi besar memakai sorban putih bersayap. Malaikat. Siapakah itu? Dan apa yang disebut dengan majmunah gitu? Karena sampai sekarang pun juga di dalam Quran tidak ada, ya, di dalam kitab tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Hanya pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat tentang majmunah. Majmunah. Kurang tahu soal majmunah, tapi yang saya tahu seseorang yang bisa menembus langit secara singkat gitu dari awal Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau manusia biasa tanpa masuk ke dalam alam ruh, alam malakut tidak akan bisa. Jadi Nabi Muhammad bisa sampai 1 hari 1 malam secepat itu masuk ke alam malakut. Apakah tahu gitu Teteh tentang alam malakut gitu? Kalau untuk majmunah itu ternyata Majmunah itu ya? ya seorang majmunah yang nanti akan bisa menelusuri 7 lapis bumi dan akan menelusuri ke 7 lapis langit, yaitu turunan asli garis lurus dari Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti terjawab sudah. Nah,
Majmunah itu akan masuk ke dalam alam malakut. Yang dimana di dalam alam malakut itu akan dihormati dan dihargai oleh seluruh makhluk yang ada di dalam alam malakut. Karena beliau suci, disayang oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau yang akan bisa memakmurkan semua dunia, semua negara, yang dimana mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa yang memang yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu anugerah. Majmunah pada saat itu, pada saat astronot naik ke atas langit ada tulisan Majmunah, ruhnya itu dipegang oleh malaikat. Tetapi nama Majmunah itu adalah yang disebut dengan Satria Piningit. bukan, roh suci. Ada yang mengaku kemarin itu kan Satria Piningit itu nenek-nenek sama kakek-kakek random. Jadi gitu. itu Majmunah itu adalah roh suci yang masih dipegang oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti akan hadir seorang manusia turunan dari Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akhlak mulia. Apakah itu Imam Mahdi? Majmudah yang akan selalu mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan, ketentraman, kemakmuran di setiap dia tinggal. Bisa Beda sama dikatakan Imam Mahdi itu. Beda dengan Imam Mahdi. Kan kalau Imam Mahdi itu bisa dikatakan sebelum datangnya hari kiamat kemakmuran akan ada. Nah, kalau ini di saat menjelang detik-detik hari kiamat Majmunah datang. Oh, setelah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi. Apakah Nabi Isa? Bukan. Bukan Tapi juga. turunan dari Nabi Muhammad SAW, berarti manusia. Saya kan tadi Kalau Nabi Isa kan memang akan diturunkannya itu menjelang hari kiamat barengan dengan Dajjal kan. Dajjal, iya. Yajud Majud, Ajajil gitu. Ajajil. Nah, kalau ini sebelum Imam Mahdi. setelah Imam Setelah Mahdi, Imam sebelum Mahdi. Nabi Isa alaihissalam. Oh, masya Allah. Iya, Baru tahu juga itu Majmunah. Yang saya tahu kan Majmunah. Imam Mahdi. Sama itu. Nah, itu kan tadi Teteh bilang astronot itu tahun 1700-an. Iya. Itu menelitinya gimana kan? Alat-alat zaman dulu kan belum secanggih sekarang. Tapi jangan disangka alat zaman dulu itu lebih canggih daripada zaman sekarang. Lebih modern. Lebih modern. Iya. Bahkan kita lihat dari Dia bisa candi juga. naik ke atas apa gimana? Iya, hanya baru sampai ke langit ke-1. Oh. Sudah tidak kuat karena melihat ada sosok tersebut yang memegang tulisan Majmunah gitu. Oh, berarti belum sampai langit ke-1 udah Iya, dijegal gitu udah ya? dijegal. Masya Allah. Apalagi Udah sekarang ada, berarti itu aja. Namanya itu Syekh Syahid Hasim. Oh, Beliau itu Masya Allah. sampai mendapatkan makom menjadi gelar waliullah. Karena beliau setelah kejadian itu kan sakit 1 tahun, terus akhirnya di situ di setiap harinya setelah beliau sembuh itu tidak luput menyebutkan asma Allah, dan di situ akhirnya beliau menyendiri sampai akhir hayatnya. Khalwatnya. Masya Allah. khalwat. Tapi itu belum terkenal ya. Belum terkenal. Karena Nanti kita memang harus pada cari saat tahu itu juga. hanya beberapa orang saja yang mengetahui. Tetapi pernah ditulis juga di dalam perspektif Islam bahwa di dalam kajian As-Sunnah Rasul beliau tercantum namanya. Soalnya tidak dimasukkan ke dalam kurikulum anak-anak sekolah. Enggak ada itu. Nggak ada. Iya, nggak ada. 2013 juga nggak Kan ada. seperti Wali Raja Biun juga tidak termasuk ya, Raja tidak Biun. masuk ke dalam kurikulum. Tetapi itu Jadi jelas ada Jadi ada wali yang astronot itu saya baru tahu itu. mantan astronot menjadi waliullah. Iya, mantan asal menjadi Itu wali jadi min auliya judul illallah. FTP Masya Allah. bagus itu. Itu mantan tukang kornet jadi wali Allah. Masya Allah. Benar, Luar emang. biasa ya. Masya Iya, Jadi pertanyaan. emang astronot itu sebenarnya dari tahun kapan sih adanya? Sebenarnya di tahun 1700-an sih. Oh, baru ada yang Karena kan kalau 1600-an dulu masih zaman kerajaan-kerajaan. Iya. dia berpikirnya belum maju karena masih ditentang raja. Itu yang telah- Kalau mau maju takut dihantam suara gitu Itu kan. kan yang telah, kalau yang ke bawah ada nggak yang udah pernah tembus? Nah, ada nggak yang Iya. paling jauh itu berapa meter ke bawah itu? Kalau Kedalaman itu. lapisan bumi itu belum pernah ada yang meneliti. Tetapi yang pernah meneliti secara langsung itu adalah Nabi Muhammad SAW dengan ilafat dan petunjuk dari malaikat Jibril alaihissalam bahwa adanya alam sawawi. Dan Nabi Muhammad SAW pernah berdiskusi dengan makhluk di muka bumi ini. Oh, yang di bawah tanah itu. Iya, yang di bawah, Sawawi itu yang di ya. bawah tanah. Sawawi itu luar biasa. Sawawi itu berarti
sama dengan kita, artinya berkembang biak, ada matinya juga. Berkembang biak tapi tidak ada mati, makanya tambah banyak. Oh. Karena memang Allah ciptakan supaya nanti itu membludak di saat penyerangan orang-orang yang benar-benar penuh dosa sebelum hari kiamat. Oh, berarti mirip seperti Ya'juj Ma'juj juga ya. Seperti itu. Hampir mirip. Cuman kalau Ya'juj Ma'juj itu kan memang di benteng ya. Di benteng sama. Kalau ini memang asli Allah ciptakan di bawah tanah. Jadi itu tugasnya untuk membantu Ya'juj Ma'juj itu. Jadi bodyguardnya kan. Iya. Untuk Untuk tugasnya manusia. hampir sama. Tugasnya hampir Iya. sama. Tapi kok nggak di ini ya, nggak Iya, dalam disampaikan kitab juga baru tahu itu Sawawi itu. Sawawi Iya, itu. tapi itu ada dijelaskan di dalam sabda Nabi. Dalam hadis ya. Iya, dalam hadis ada. Oh iya, Sawawi ada pernah Ada. Iya, di hadis. Itu kan tercantum di dalam Maksudnya kitab. di kitab memang nggak ada sih. Iya, di dalam kitab Fathul Qorib ada nama Sawawi tapi tidak dijelaskan Tapi dijelaskan. makhluk yang memang menghuni di bawah tanah gitu. Iya, enggak. Tidak seperti hibrida gitu enggak. Hibrida itu hibrida itu macam apa ya? makhluk mitologi Yunani Mm-mm. yang kepalanya seperti orai. Badannya seperti anjing. Iya gitu, hibrida. Jadi makhluk terkecil setelah molekul amubah dan Oh mollusca. iya. Oh, Ya. kayak gitu. Gitu. Nah, saya itu kan tadi sudah tuh, langit sudah kan, dinosaurus sudah, sampai ke Iya. alien sudah kan, sampai ke bawah bumi sudah. Iya. Nah, lautan sekarang. Iya. Jadi apakah betul gitu, lautan itu sudah dijelajahi 5% gitu Oleh oleh manusia? Napoleon. Katanya kan Iya, ada yang manusia bilang. ini baru menjelajahi itu 5% dari lautan. Barangkali ada yang belum ditemukan, dinosaurus purba masih hidup di dalam laut kan, apa atau pulau terpencil yang ada isinya Iya. dinosaurus kan. jelaskan kalau di dalam Quran itu lautan lebih luas daripada daratan ya. Dan ternyata di dasar lautan yang paling dalam itu memang ada kehidupan. Tetapi kehidupan itu yang memang bisa muncul atau tidak sesuai dengan kehendaknya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam dasar lautan itu kan banyak sekali yang belum ditemukan, yaitu petilasan-petilasan dan peninggalan para nabi-nabi, 25 rasul. Banyak yang terpendam seperti kitab-kitab yang sangat penting yang pada saat itu disembunyikan oleh malaikat. Ada juga kehidupan di dalam dasar lautan itu yang disebut dengan nazazir. Nazazir itu adalah kehidupan di mana ada ratusan makhluk yang tidak tidak bentuk tubuhnya itu tidak terlihat itu manusia ataupun binatang. Karena bulat tetapi mempunyai mata, mempunyai hidung dan mempunyai mulut. Dia bisa berbicara hanya dengan 2 nabi. Dari dulu sampai sekarang itu ada ratusan, tetapi tidak sirna dan tidak mati. Hanya bisa berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Seperti orang Yunani mengatakan itu adalah kota Atlantik yang terpendam. Apakah betul? Iya, itu. Bukan, kalau Bukan, Nazazir beda lagi itu berarti. beda dengan Oh, beda Atlantik. lagi sama Atlantik. Tetapi Atlantik itu bisa dikatakan, maaf kalau di TV itu kan Atlantis itu Iya. memang ada manusia Iya, gitu kan, kehidupannya ya. ada kehidupan. Ada Padahal kehidupan. bisa dikatakan itu kehidupan jin yang serba modern, yang serba mewah, bahkan teknologinya juga pada canggih. Seperti Itu di Ancol waktu ya. zaman jin berarti ya. Iya. Kira-kira seperti Pantai Indah Kapuk lah. Dari dulu sama sampai kayak sekarang Itu. Atlantis itu ada Itu. Di mana itu? di dasar lautan yang disebut dengan negara jin. Makanya serba canggih, serba modern. Pantesan ya, itu yang Raja Atlantis di film SpongeBob itu kayak Casper. Pegang tongkat gitu kan. Aquaman. Aquaman. Iya, Aquaman. Ini apa ini bahas apa? Tapi benar itu menarik sekali ya. Nah itu di bawah lautan itu kan banyak menyimpan misteri gitu. Ada yang bilang masih ada hewan purba kayak Iya. hiu megalodon masih hidup Iya, lah, terus itu. juga apa kayak dinosaurus purba gitu. Mr. Crab gitu. Saya bingung itu apa betul itu masih ada ikan hiu. Kalau megalodon. hidup mungkin sudah tidak ya, tetapi hanya dengan kerangka-kerangkanya saja Fosil, yang ada. Fosilnya. Iya. berarti. Udah nggak ada betul. berarti ya. Udah nggak ada. Tapi kalau untuk Nazazir itu memang masih ada dan masih hidup. Oh, jadi nanti Itu lebih di besar. bapaknya Enggak, Kiamat cuman juga. hanya ratusan aja. Enggak maksudnya Terletak di laut gedenya mana? itu letaknya gimana? kayak di laut mana? Kalau sekarang bisa dikatakan terletak di Samudra Hindia. Samudra Hindia. Berarti yang kalau yang segitiga Bermuda itu
Gimana itu Teh? Iya itu Betul nggak pertanyaan itu? juga segitiga berbuda ini apakah itu tempat apa itu alam jin? Bisa menjedot Bisa kapal menjedot. bener nggak gitu? Iya, itu pusaran Pesawat, air ada kan. medan Pusaran air. Iya, pusaran air yang memang itu siapa saja yang lewat ke sana pasti nggak bisa lolos gitu kan, karena akan tersedot ke dalam. Dan itu di sana banyak, bukan banyak sih ya, bisa dikatakan sampai jutaan makhluk yang memang ada di segitiga Bermuda. Tetapi itu bukan manusia, tetapi itu adalah makhluk jin. Berarti Jadi Bisa dikatakan masuk ke dalam Atlantis juga. Flying Dutchman berarti ya. enggak, jadi dia itu bisa menembus dunia jin berarti ya. Ya bisa Iya. masuk ke dalam negara jin gitu. Iya. Jadi Bisa udah dikatakan juga. nggak bisa kembali ke alam manusia lagi apa gimana? Walau alam, atas izin Allah mungkin masih bisa kalau masih ada keajaiban. Tapi kalau udah masuk ke Jadi- alam jin udah beda dimensi lagi berarti. Dimensi Iya. berarti dimensi lain itu ada betul ya? Ada, ibarat di sini satu hari, di negara jin itu, contoh misalkan di negara jin satu hari, di sini tuh 1 tahun. Perbedaannya seperti itu. Jadi kayak kemarin kapal terbang misalnya udah dari tahun kapan tiba-tiba baru datang keluar gitu. umurnya itu masih muda-muda padahal udah 30 tahun lalu itu. Iya. benar itu. Iya. Karena kan masuk ke dalam dimensi lain dan memang waktunya berbeda. Diformalin tuh sama kapalnya. Itu betul ya ada ya. Di bawah Iya, ada dimensinya juga. Emang pernah dengar Itu ada keterangannya nggak di kitab tuh? Di kitab atau Quran hadis? Di dalam Al-Firasoh yang dikarang oleh Syekh Hakimun. Jadi di dalam kitab Al-Firasoh itu memang adanya dimensi lain antara dimensi manusia dengan dimensi jin. Perbedaan, itu ada hitungan. Di sana di alam jin 1 hari, di sini 1 tahun. Dan perbedaan juga dalam waktu. Misalkan contoh, di sini jam 6 sore, di alam jin itu jam 6 pagi. Jadi perbedaannya seperti itu, terbalik gitu. kebalik. Kebalik ya. Tapi betul ya manusia bisa menembus dimensi itu. Iya. Bisa atas izin Allah kalau memang manusia tersebut mempelajari ilmu laduni. Ilmu laduni ya. Berarti orang barat itu bisa mempelajari ilmu laduni ya, kalah antum ini. Laduni. Karena dia bisa menembus dimensi lain loh. Kalau belajar orang barat itu mengambil semua film-filmnya itu dari ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam Semuanya. kebanyakan Iya. semuanya juga. Luar biasa berarti. Kalah kita ya. Kalah. Iya. Kalah secara teknologi. Teknologi. Tapi Padahal siapapun kita juga- manusia yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari, insya Allah pasti bisa. Ini Asalkan dipergunakan dengan baik. pertanyaan Iya. yang sangat luar biasa sebetulnya. Iya, luar biasa emang. Apakah misalnya kan tadi kan sudah semua tuh kita bahas tuh ya. Iya. Dari mulai alien, dari mulai apa astronot Iya. sampai ke dimensi lain pun Dimensi sudah lain semua sudah gitu semua. kan. Itu pertanyaan tadi apakah masih ada gitu dinosaurus sampai sekarang? Intinya Masih- gini, masih kalau dimensi untuk ini. masalah dimensi lain sebenarnya itu masuk ke dalam gaib nisbi. Jadi masih bisa diketahui oleh orang-orang gitu kan. Tapi kalau untuk gaib mutlak sendiri kan itu tidak bisa. Hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada lagi selain Allah. Tapi kalau kayak dimensi lain, terus contoh gitu kan, yang ada di dalam bawah tanah, yang ada di atas langit, itu masih termasuk ke dalam gaib nisbi. Jadi masih bisa dipelajari karena sesuai yang ada di dalam Al-Quran pun juga kalau kita bisa mengkaji isinya, itu pasti kita akan mengetahui. Hanya satu yang tidak bisa kita ketahui adalah takdir, yaitu gaib mutlak kematian. Iya betul. Masalah. Kan tadi kita sudah membahas pertanyaan yang begitu banyak ya. Sangat banyak sekali gitu kan dan luar biasa di luar nalar itu pertanyaannya semua kan. Kita sekarang pertanyaannya yang di atas nalar. Kira-kira kan takdir seseorang itu kan misalnya. Oke lah kalau soal kematian, mungkin jodoh itu kan takdir mutlak ya. Tapi kalau soal rizki itu kan biasanya bisa dirubah kan. Tergantung dari sebagaimana kita ikhtiar gitu. Apakah betul kaya dan miskin itu adalah berkat kerja keras kita dan ikhtiar kita? Artinya bukan melulu soal takdir. Jadi gini, setiap manusia dilahirkan ke muka bumi ini didampingi dengan iman. Di saat manusia itu sudah balik, berarti di situ manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di situ setiap orang itu berhak untuk bahagia. Setiap orang itu berhak untuk kaya raya. Karena yang dibutuhkan di muka bumi ini adalah iman dan rezeki untuk bekal ibadah kita di dunia dan di akhirat.
Jadi banyak kan orang yang bilang, aduh udah memang saya mah takdirnya udah miskin, udah ditakdirkan sama Allah. Itu salah, itu seujon kepada Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia itu udah dengan segalanya. Udah dengan rezekinya, udah dengan jodohnya, udah dengan segalanya pokoknya. Makanya gini, tetap nomor satu itu adalah bagaimana caranya kita mengolah iman. Kalau kita mengolah iman dengan baik, insya Allah apapun yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah. Terutama kita harus mengejar mahabbahnya Allah dengan cara apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita sudah ngejar keimanan kita sampai ke taraf, jangankan kita berbicara secara lahiriah, hanya di dalam hati aja punya niat, langsung Allah jamin, Allah berikan. Tetapi kenapa banyak orang yang berseujun kepada Allah itu orang yang memang tidak mempunyai iman, yang selalu menyalahkan orang lain, yang selalu menyalahkan Allah, yang selalu menyalahkan keadaan, intinya banyak mengeluh. Orang yang tidak pernah kaya, orang yang banyak mengeluh, sedangkan sedikit pun rezeki yang kita terima harus kita syukuri. Makanya di sini pentingnya iman, pentingnya kita mengolah iman dengan sifat sabar, tawakal dan ikhlas. Karena kan di dalam Lauhul Mahfudz pun juga itu bisa berubah tentang masalah rezeki. Contoh, sama Allah sudah ditakdirkan orang ini akan menjadi orang kaya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengolah iman kita, ya tidak akan terjadi. Berubah yang ada malah kemadorotan. Tapi kalau orang kafir kan gak beriman, gimana itu? Kenapa Allah takdirkan kaya? Mungkin kalau misalkan orang kafir di zaman dahulu, iya, kebanyakan yang tidak beriman. Tetapi berkembangnya zaman ke sini, kita juga tidak bisa menjudge bahwa orang kafir itu tidak beriman. Siapa tahu orang kafir bisa lebih beriman daripada kita. Kita sering berhusnuzon kepada Allah, gitu kan? Kita sering gibah, menjelekan sesama. Tetapi contoh, misalkan orang kafir itu tidak pernah menjelekan. Yang ada malah saling menyayangi, menghormati dan menghargai. Tetap kita kembalikan kepada Allah, karena kita manusia, hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa, tidak bisa menilai kesalahan manusianya sendiri, karena yang menilai hanyalah Allah. Jadi baik kafir, baik muslim, kalau memang atas izin Allah orang itu tertilai baik, ya pasti semua pun juga berhak untuk masuk surga. Dalam artian husnul khotimahnya ya. Belum Betul. tahu kita, jangan mengejas itu orang kafir, kita tidak tahu ya kematiannya seperti apa. Betul, karena kan Siapa banyak, tahu dia kan Islam gitu kan. Betul. Sebelum meninggalnya, oh gitu ya. Ada sejarah karena kan yang banyak juga Iya. ya orang Islam yang maaf kelakuannya tidak seperti Islam. Iya. Banyak sekali orang kafir pun juga banyak yang melenceng dalam aturannya gitu kan. Iya. Tapi banyak juga yang penuh rasa kasih sayang. Intinya kan di dalam kehidupan kita harus kodim ala kodim, hudus ala hudus. Saling menyayangi, menghormati sesama. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluknya, makhluknya memuji Allah, makhluknya memuji makhluknya. Jadi memang yang diutamakan itu untuk bisa mendapatkan nilai terbaik dari Allah, Sang Maha Pencipta. Jadi ini mulai serius ini. Kalau mulai agak serius, penonton agak ngantuk ini. Coba Ustaz Dery bertanya kembali Ustaz. Ya, kembali masalah takdir. Benar apa yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah, menggebu-gebunya cita-cita tidak akan bisa mendobrak pagar-pagar takdir. Biarpun kita menggebu-gebu, seberapa menggebu-gebu keinginan kita untuk mendapatkan cita-cita kita, kalau takdirnya belum didapatkan, begitu perjalanannya. Mungkin itu dari persepsi yang berbeda ya. Tetapi di sini tetap kita kembali ke keimanan. Karena gini, Allah itu kan Rahman Rahim ya. Kepada siapapun, kepada makhluknya Allah Rahman Rahim. Termasuk ke penjahat sendiri Allah itu Rahman Rahim. Tetap contoh, kita menginginkan cita-cita yang di luar batas kemampuan manusia. Misalkan kita hanya sebagai buruh pabrik, tetapi kita ingin menjadi seorang pemimpin, minimal lah contohnya menjadi gubernur gitu kan. Tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang sudah kun fayakunnya Allah, itu akan terjadi. Asalkan satu, ada
dan akhlak Iya. yang harus baik. Siapa tahu kan tiba-tiba Iya. menolong Bu Puan Maharani di jalan kan. Wah, Soalnya antum kan- jadi kader PDI aja gitu kan. Ada kisah ya, Syekh Al-Adab Kahfi. Ada kisah Syekh Al-Adab Kahfi. Syekh Al-Adab Kahfi itu dulunya bukan gelar syekh, tetapi beliau itu dulunya seorang perampok. Tetapi beliau bisa mendapatkan gelar syekh setelah beliau taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya. Di situ tanpa beliau menyebutkan secara lisan, baru saja niat sudah ada yang Allah turunkan, yaitu sababiyah. Contoh, beliau kan pada saat itu ingin sekali makan dengan ikan, sedangkan di tempat itu jauh dari mana-mana, tidak bisa tersentuh atau terjamah oleh orang lain, karena pada saat itu beliau sedang ujlah. Tetapi gak disangka-sangka beberapa jam kemudian ada seseorang yang mengantarkan ikan untuk dimakan oleh beliau. Berarti itu kan udah kasih sayangnya Allah. Walaupun beliau dulunya perampok, tapi kan Rahman Rahimnya Allah setelah orang itu bertobat, memperbaiki akhlak, meningkatkan keimanan, Allah kabulkan semuanya dan Allah jamin semuanya. Jadi tidak ada bahasa terlambat untuk menggapai cita-cita kalau memang ada ridho dari Allah. Iya, jadi yang saya tanggapi sih ya, saya ambil dari hikmah dari Teteh luar biasa. Jadi kesimpulannya kodo mubrom bisa diubah. Betul. Iya. Sebagaimanapun kita susah dalam hal materi atau apa gitu ya, bisa diubah kecuali kodo mu'alaf. Iya. Selagi kita berusaha, kodo mubrom insya Allah bisa diubah. Misalnya kita dari susah jadi kaya, miskin ya, dalam apapun insya Allah. Selagi kita ada Artinya semangat, cita-cita Mau berusaha itu ya. luar biasa. hanya bisa dihentikan dengan mu'alaf, dengan kematian mungkin ya. Iya. Betul. Tidak bisa tercapai dengan takdir, mungkin yang dimaksud Ibnu Athaillah itu adalah Iya, kematian. Betul. Masa. Bukan soal apa Cita-cita, ikhtiar, keinginan. cita-cita, keinginannya tidak tercapai Kodonya nanti. ini. Selagi umurnya Masih mencapai, ada. masih ada. Selagi hayat masih mungkin di kandung bisa. badan, Mas. Iya. Tidak ada diskon. Jadi intinya untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama manusia, itu jangan pernah putus asa dengan keadaan. Maju terus. Siapa Maju tahu terus, maju pantang terus. mundur, tapi di situ kita tetap menjalani yang dua. Ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batin secara doa kepada Allah. Masya Allah. Kesimpulan juga ya luar biasa dari tadi kata Haji, kita ditakdirkan kaya atau ditakdirkan miskin. Sebenarnya kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Betul. Masya Allah. Yang penting Luar biasa kaya- kesimpulan kaya yang hati. penting kaya hati. Justru Karena gini, materi gak jadi ukuran. Kan ada bahagia, bahasa ya. miskin itu jangan jadi hina. Berarti Iya. kita harus memiskinkan gibah. Iya. Berarti kita harus meniadakan gibah, tetapi kita harus mengkayakan hati, Masa. legowo kepada setiap orang. Nah, Gitu. Jadi Jangan patokan menghina bahagia. orang, Iya. jangan menganggap orang lain rendah hina Betul. daripada kita. Masa. Jangan menilai orang dari masa lalu juga, Iya. karena orang kan dinilainya dari hasil akhir. Selagi Iya. 90 menit masih berjalan, extra time belum selesai, Iya. itu akan ada waktu untuk merubah keadaan. Nah, jadi sekian dari obrolan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipetik hikmah dan Amin, amin. pelajaran Amin, yang amin. luar biasa. Amin, amin. Banyak sekali. Amin. Ya, karena di samping juga ada pertanyaan-pertanyaan yang random, tapi juga ada yang berbobot juga. Iya, kadang ada Karena yang ngawur itu juga. hanya kalau yang ngawur itu sebenarnya nggak ngawur, karena Iya. memang kita penasaran. Penasaran. Secara ilmiah. Secara ilmiah ilmiah. itu belajar itu bagi Anda yang berpikir positif. Iya. Kalau yang berpikir itu ini hanya bercanda, tidak. Iya. Ini Tapi sebetulnya kita ada pelajaran menggali. juga, iya, menggali. Kita menggali ilmu yang Luar biasa. belum Yang tentu orang tahu kan alien itu ada apa enggak. Itu astronot masih neliti di NASA. Kita sudah tahu alien ada Iya. 40 kan Iya, gitu. luar biasa. Sebenarnya dalam Islam itu lebih maju Jadi dibanding lebih orang-orang maju. Betul. negara Jadi barat. kita bisa mengklaim bahwa kita lebih hebat dari NASA. Iya. Tapi Masya enggak lah, itu enggak. Maksudnya NASA sikat gigi ya, waduh. Udahlah, daripada ngalur ngidur kemana-kemana. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan Amin. lupa Amin. subscribe. Iya. Semoga channel ini semakin berkembang, semakin maju. Amin. Ya, Amin. semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.